Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan para KPM atau siapa yang menonton live saya mudah-mudahan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Saya live lagi. Mudah-mudahan ada yang nonton dan boleh untuk tanya-tanya mengenai bantuan sosial. Boleh ya? Oke, boleh bertanya. Silakan boleh komen. Di komen udah saya buka juga untuk komen ya. Boleh, mudah-mudahan. Untuk siang ini yang dibahas graduasi mandiri lah ya, atau informasi yang saya dapatkan pas waktu Bapak Menteri Sosial kunjungan ke daerah saya, kunjungan dengan tema dialog bersama pilar-pilar sosial. Ada yang disampaikan sama Bapak Menteri dan saya akan mencoba menyampaikan informasi tersebut kepada KPM ya, keluarga penerima manfaat, baik itu bantuan KPM BPNT atau PKH ya, atau yang lainnya ya. Oke, boleh sebelum saya membahas atau ya berbincang-bincang live kali ini, boleh untuk komen atau yang ditanyakan, nanti seiring berjalan aja lah ya. Untuk informasi waktu acara dialog bersama pilar-pilar sosial, tepatnya di Kabupaten Cianjur, Bapak Menteri Sosial membahas tentang informasinya itu ya tentang KPM gitu kan, KPM, terus tentang anggaran udah di Kabupaten Cianjur habisnya berapa triliun, berapa miliar, termasuk membahas peningkatan SDM, kapasitas SDM PKH atau sosial. Oke, banyak juga sih dikemas dengan acara yang luar biasa gitu. Saya juga baru pertama kali ada kunjungan Bapak Menteri dan sangat effortnya atau memang luar biasa gitu ya, sampai 3 jam itu kalau menurut saya selaku audiennya, selaku memang pendamping sosial memang diwajibkan untuk datang dan hadir, bahkan ada surat memonya harus hadir karena memang dialog ini bersifat luar biasa lah ya. Selama 3 jam Bapak Menteri Sosial dikemas dengan entertainment ya, luar biasa. Memang yang saya alami, yang saya pas waktu itu memang materinya sangat masuk sekali gitu ya, sangat luar biasa materinya, ke pendampingnya menyentuh, udah hafal gitu, udah intinya udah terserap sama saya juga selaku pendamping sosial, yang membahas dibarengi dengan entertainment dengan lagu-lagu, ada band juga, luar biasa lah. Saya terpukau sekali, baru pertama kali Bapak Menteri mengadakan acara dan semegah itu dengan dibarengi dengan berbagai macam hiburan gitu ya. Tidak jadi kayak gen milenial lah gitu, gen Z gitu ya. Luar biasa sekali, bisa bisa tidak tegang gitu ya. Kalau yang dulu-dulu itu kalau ada kunjungan menteri itu biasanya wah tegang, wah gimana. Kalau sekarang itu memang udah wah keren gitu ya. Bapak ketika itu acaranya di Pendopo Kabupaten Cianjur ya, banyak yang dari staf-staf Kementerian Sosial hadir juga bareng bersama Bapak Menteri Sosial, luar biasa sekali. Dan yang saya akan sampaikan poin-poin terpenting yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Terima kasih yang udah hadir live di live saya. Terima kasih. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan mengenai bantuan terupdate boleh, atau pengaduan boleh, atau berita atau informasi lainnya, atau cara untuk mendaftarkan bantuan boleh untuk komentar di komentar live saya sendiri ya. Silakan saja. Ini sambil bincang-bincang, sambil sharing-sharing aja ya, sambil sharing-sharing aja.
Oke, sambil itu saya akan tetap berjalan akan tentang menceritakan pas waktu ada Bapak Menteri Sosial ya berkunjung ke daerah. Waktu itu tuh ada gabungan di mana pendamping Kabupaten Cianjur, pendamping sosial Kabupaten Cianjur bersama pendamping dari Bogor ya, disatukan. Acaranya sangat luar biasa sekali. Mungkin yang udah lihat grup Facebook info bantuan sosial di grup saya, mungkin udah ada foto-foto atau video yang saya upload ya seperti itu. Kemeriahannya yang paling memukau itu memang tidak jenuh gitu, bahkan kita ya sempat ketawa gitu, bahagia lah gitu ya. Luar biasa sekali materi yang diberikan Bapak Menteri Sosial, memotivasi pendamping sosial juga. Saya juga termotivasi. Terus banyak juga pas waktu ke acara itu banyak ada pemberian bantuan juga ya oleh Bapak Menteri. Silakan untuk yang udah bergabung, terima kasih sudah bergabung, boleh untuk komen, nanti saya akan jawab ya kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalau enggak ya gak apa-apa lah ya. Bapak Menteri Sosial berkunjung itu memang kunjungan kerja dengan tema dialog bersama pilar sosial ya di Kabupaten Cianjur, di mana dua kota yang bergabung, dua pendamping sosial Kabupaten Cianjur dan pendamping Bogor. Ya luar biasa sekali, yang saya salut dan saya luar biasa 3 jam tidak ada bosan-bosannya mendengarkan Bapak Menteri materi ya. 3 jam loh, 3 jam. Luar biasa sekali 3 jam itu. Oke, untuk informasi yang diberikan sama Bapak Menteri memang untuk apa? Ya itu untuk apa? Biasa seperti di tahun ini DTSE ya. Kalau yang beredar sekarang itu memang DTSE, tapi Bapak Menteri langsung pas waktu dialog bersama pilar-pilar sosial menyatakan bukan DTSE, tapi DTSE pakai N, DTSN ya. Ternyata DTSN, data tunggal sosial ekonomi, N-nya itu nasional. Jadi ada sumber perubahan data lah ya, data dari Kementerian Sosial yang akan dilaksanakan, yang akan diperbarui atau perubahan data yang Bapak Menteri ya inginkan gitu ya di tahun ini. Dengan tujuan Bapak Menteri dengan tujuan lebih fleksibel ya, data tersebut lebih fleksibel, terupdate dan lebih tepat sasaran ya. Bapak Menteri mengharapkan seperti itu, dan yang paling banyak sekali ya yang disampaikan ya, poin-poin besarnya aja ya yang disampaikan sama Bapak Menteri. Oke, yang ditanyakan silahkan untuk tanyakan, udah aktif ya. Pas waktu acara berdialog bersama pilar-pilar sosial, Bapak Menteri mengatakan adanya perubahan, bahkan di Indonesia baru pertama kali adanya perubahan data satu pintu atau data tunggal se-Indonesia ya. Kenapa Bapak Menteri mengatakan ada perubahan data? Karena memang ini ada instruksi dari Bapak Presiden Prabowo untuk agar data itu lebih valid, lebih terverifikasi, validasi, dan lebih real gitu kan. Kalau yang dulu data itu kan memang memang berbagai macam punya data, setiap kementerian punya data, setiap daerah punya datanya ya banyak lah gitu. Sehingga pada tahun ini Bapak Menteri menciptakan terobosan baru, perubahan data yang semuanya data itu dikemas dengan satu pintu atau data tunggal ya. Nah, makanya DTS itu memang dari berbagai data. DTS itu data tunggal sosial ekonomi, tambahan N ya, katanya DTSN. Ini yang terbaru oleh sama Bapak Menteri. Nasional, N-nya itu adalah nasional. Pas waktu itu memang bercerita tentang penambahan informasi ya untuk DTSE ya. Ini sosialisasi atau edukasi kepada KPM itu diambilnya dari 3 sumber data ya yang sering saya sosialisasikan. Mungkin ada yang belum tahu, DTS itu berasal dari 3 sumber data. Yang pertama, DTS itu bersumber atau diambilnya dari data DTKS ya.
DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang ada. Yang kedua diambil dari data Regsosek, registrasi sosial ekonomi, dan ketiga diambil dari P3KE, yaitu sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ya. Diambil dari 3 data atau sumber data tersebut ya, diintegrasikan sehingga menjadi nanti hasilnya data tersebut lebih tepat sasaran ya, tepat sasaran kepada penerima, atau lebih fleksibel atau terupdate-nya cepat gitu ya. Sehingga nanti data DTS itu di tahun ini masih belum di launching, tapi udah Bapak Menteri udah koordinasi, udah perbaikan bersama, bahkan udah koordinasi sama BPS, Badan Pusat Statistik, yang akan nanti dipublikasikan DTSA itu. Oke. Terus pas waktu Bapak Menteri Sosial, pas waktu dialog bersama pilar-pilar ya, itu ada perubahan data. Terus yang kedua adalah graduasi mandiri ya. Jadi menceritakan bahwa dari output income gitu kan, income, benefit, dan output. Jadi intinya outputnya semua bantuan atau perlindungan bantuan sosial itu memang untuk perlindungan KPM. Jadi intinya itu kita selaku pendamping sosial memang ada target ya. Target dari Bapak Menteri 1 tahun itu 10 KPM yang harus diberdayakan ya, atau nanti diberdayakan terus digraduasi mandiri. Yang sering saya jelaskan, graduasi mandiri itu ada 2 ya. Bentar. Silakan yang mau komen boleh ya. Yang mau komen, outputnya dari bantuan sosial itu pasti ada, Bapak Menteri inginkan adanya graduasi mandiri. Graduasi mandiri ya, saya akan coba menambahkan graduasi itu ada dua cara ya. Yang pertama graduasi alami ya. Apa sih Pak graduasi alami gitu ya? Graduasi alami itu adalah graduasi yang secara alami gitu ya. Secara alami keluar. Diakibatkan apa sih graduasi alami Pak? Akibatnya atau penyebabnya memang KPM ya. Alami itu berarti KPM itu sudah tidak mempunyai komponen. Apa sih komponen ya? Masih belum tahu ya. Komponen itu adalah, kalau ini PKH ya, komponen itu ada 3 komponen. Kalau persyaratan untuk PKH atau komponen itu ya syarat untuk dapat bantuan PKH, komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jadi kalau dia keluarga penerima manfaat atau yang mempunyai KPM yang mempunyai bantuan sosial PKH tidak ada komponen, makanya itu tidak ada komponen, maka ada yang dibayarkan tidak. Kalau tidak ada komponen berarti dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan PKH. PKH adalah syaratnya ya mempunyai ada dua syarat ya. Yang mendapatkan bantuan PKH itu ada 2 syarat. Yang pertama syaratnya dia memang terdaftar di data DTKS atau keluarga tidak mampu. Yang kedua mempunyai komponen, itu adalah untuk bantuan PKH itu ada 2. Kalau syaratnya tidak ada komponen bantuan PKH, maka by system harus digraduasi alami. Jadi memang alami karena memang tidak ada komponen dalam keluarga tersebut. Oke, saya akan jelaskan lagi apabila belum ada mengerti. Graduasi alami terjadi apabila keluarga penerima manfaat bantuan PKH atau BPNT ya, terutama untuk PKH ya, tidak ada komponen, tidak ada yang dibayarkannya lagi, baik itu anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, disabilitas, maka tidak ada komponen, maka untuk mendapatkannya tidak ada yang dibayarkan, berarti dia tidak ada komponen, maka akan terjadi disebut itu graduasi alami. Secara alami keluar dari kepesertaan PKH ya. Ingat, kepesertaan PKH maksimal adalah 5 tahun.
Yang sudah 5 tahun akan terjadinya resertifikasi ya, resertifikasi ulang. Kalau dia sudah mampu maka akan siap-siap keluarga tersebut akan dikeluarkan by system ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung untuk lihat lab saya. Apabila ada yang ditanyakan boleh ya. Oke, saya akan lanjut ya, graduasi alami ya. Jadi graduasi alami itu terjadi apabila keluarga penerima manfaat bantuan PKH sudah tidak ada komponen lagi. Oke, satu, sudah tidak komponen, sudah ada yang tidak dibayarkan lagi dari pusat, berarti dia secara alami akan dikeluarkan by system, akan dikeluarkan dari apa? Dari kepesertaan. Oke, bukan pendamping sosial, bukan dari pihak desa, bukan dari siapapun. Memang itu alami karena ya dia tidak dapat komponen, tidak ada komponen dalam keluarganya. Yang kedua, graduasi itu yaitu graduasi mandiri. Ya, apa sih Pak graduasi mandiri itu ya? Graduasi mandiri yaitu dia keluar dari kepesertaan PKH secara mandiri dengan kesadaran diri karena memang dia sudah keluarganya itu sudah sejahtera. Jadi keluarganya dari dulu mungkin selama 5 tahun dia prasejahtera menjadi sejahtera. Nah, yang kalau udah sudah graduasi mandiri itu memang dia keluarganya sudah sejahtera. Biasanya ciri-cirinya untuk graduasi mandiri, si KPM tersebut sudah mempunyai penghasilan, sudah mempunyai usaha, perekonomiannya bagus, rumahnya bagus, dan penghasilannya lebih dari 600.000 lah, 1 juta 2 juta gitu masih penghasilan si kepala keluarganya. Intinya dia itu udah mandiri, udah bisa menghasilkan, per kapitanya udah gede gitulah 3 juta. Makanya Pak, kenapa yang bergaji UMR, UMP gitu kan tiba-tiba terdeteksi dan tiba-tiba bantuannya hilang? Ya ini karena itu ya. Kenapa? Karena memang dari pusat sudah ada aturannya. Karena kalau sudah mempunyai gaji UMR atau UMP pasti terdeteksi NIK-nya sehingga bantuannya tidak jong atau tidak disalurkan lagi. Kenapa? Karena menilai dari pusat memang sudah layak, sudah mampu gitu ya, sudah mampu, sudah bisa menghidupi. Karena menurut garis kemiskinan per kapita jika ada KPM kepala keluarganya pendapatannya 600.000, di bawah 600.000 berarti itu masuk ke keluarga tidak mampu. Seandainya kalau udah UMR atau UMP berarti kan lebih dari 600.000, makanya terdeteksilah, makanya keluarga tersebut atau penerima manfaat tersebut sudah secara otomatis by system tidak akan dapat lagi. Ya, graduasi mandiri itu yang saya dapat informasi dari pusat bahwa banyak yang graduasi mandiri itu dari hasil bantuan pena ya, banyak sekali pena dari pusat yang diberikan atau bantuan modal usaha ya. Ada sekitar ribuan yang udah sukses gitu ya, KPM tersebut diperdayakan. Jadi sebelum graduasi mandiri harus KPM itu diperdayakan dulu ya, tidak serta-merta langsung keluar, tidak ya. Memang dari pusat udah memikirkan cara-caranya, dari pusat udah harus diberdayakan dulu KPM tersebut. Soalnya kalau tidak fondasinya tidak kuat, nanti bisa jadi rentan dan nanti bisa terjadi lagi keluarga tersebut menjadi miskin lagi, berarti beban lagi untuk negara ya. Jadi memang memang harus ada fondasi kuat dulu. Jadi KPM tersebut harus didorong dulu, harus mempunyai penghasilan dulu, usaha dulu. Intinya kalau fondasinya sudah kuat, udah sadar dan wajib untuk graduasi mandiri. Banyak sekali di sini banyak sekali yang udah graduasi mandiri karena memang kesadaran sendiri. Ada juga cerita KPM saya yang udah benar-benar udah mampu gitu ya. Seperti KPM Bu 4 sama Bu Bu Yati ya, Bu 4 Fatima sama Bu Yati, dia memang sudah graduasi mandiri. Saya segera udah menggraduasi mandiri. Kenapa bisa gitu Pak? Ya karena saya menilai kelayakannya kayak Bu 4 Fatima, dia sudah mempunyai, suaminya punya kolektor gitu ya. Dia udah mempunyai warung yang asalnya warungnya kecil, terus jadi lumayan lah agak besar gitu ya, banyak modalnya, sehingga dia dengan kesadaran diri sendiri, terus rumahnya udah bagus juga ya,
rumahnya udah bagus juga. Selama 5 tahun yang asalnya biasa, keluarga biasa, udah maju gitu ya. Sekarang dia kemarin dapat bantuan 2,4 juta ya dari pusat gitu ya, bantuan modal usaha, sehingga maju dan akhirnya dia menyadarkan diri. Dengan kesadaran diri akhirnya graduasi mandiri dengan usaha warung. Suaminya itu punya kolektor ya, usaha menyewakan kolektor, dan dia sendiri punya warung, lumayan lah warungnya. Terus kisah yang satunya lagi yaitu Bu Yati ya. Bu Yati dia mempunyai usaha di bidang es ya, bidang es balok ya. Es balok lama kelamaan maju, lumayan penghasilannya dibanding sama suaminya. Akhirnya rumahnya sudah bagus yang asalnya jelek dulu ya. Setelah 5 tahun udah bagus, udah perekonomiannya mapan, udah bagus lah, akhirnya mengundurkan diri. Nah, itu adalah contoh graduasi mandiri. Dengan kesadaran diri, dengan penghasilannya udah lumayan, dibantu juga sama Bu Yati juga dapat bantuan dari pemerintah ya, dari pemerintah bantuannya. Sekarang masih alhamdulillah terhindar dari kemiskinan atau terhindar dari keluarga tidak mampu, terhindar dari keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera. Ya, oke, itu ya. Lanjut lagi ya. Tadi Bapak Menteri memang menitik beratkan graduasi, outputnya graduasi mandiri, dan setiap pendamping sosial harus menggraduasi 1 tahunnya 10 KPM dengan tujuan biar nanti setiap KPM itu bergantian ya. Bergantian karena banyak sekali KPM yang belum merasakan dapat bantuan sosial ya. Kalau itu udah maju, udah mampu, nanti gantian lagi sama yang belum, nanti belum, jadi sangat bermanfaat. Terus data DTSE juga memang tujuannya untuk lebih tepat sasaran. Nanti siap-siap aja kalau misalkan ada KPM yang benar-benar perekonomiannya bagus, rumahnya bagus, siap-siap aja nanti bisa jadi graduasi mandiri ya. Graduasi mandiri bisa jadi nanti didorong sama pihak pemerintah, diberi bantuan banyak sekali, tidak hanya dari Kementerian Sosial, mungkin dari kementerian yang lainnya seperti UMKM atau yang lainnya ya. Bisa jadi nanti banyak bantuan, didorong, dapat penghasilan, terus dia lumayan perekonomiannya meningkat, dan akhir outputnya adalah graduasi mandiri. Silakan ada yang mau ditanyakan, boleh nanti komentar lah ya. Ya, pas ini menceritakan ya hasilnya itu sih pas waktu berdialog bersama Bapak Menteri Sosial. Yang saya rasakan memang selama 3 jam itu tidak ada rasa jenuh, yang ada itu kita bahagia, senang, tertawa, ada entertainmentnya, ada bandnya juga, kita nyanyi-nyanyi, tapi materi yang dari Bapak Menteri Sosial juga memang tersampaikan kepada pendamping sosial dan kepada pilar-pilar sosial yang lainnya. Dan memang terhibur sekali gitu ya pas waktu kegiatan tersebut. Oke, ada yang ditanyakan, silahkan untuk komentar lah ya. Mungkin kayaknya cukup sekian untuk live kali ini. Kesimpulannya memang ya perubahan besar-besaran, perubahan data DTSE itu diambil dari 3 sumber data, DTKS, Regsosek, dan P3KE ya. Itu diintegrasikan menjadi satu, jadi data DTSE. Tujuannya yaitu untuk lebih tepat sasaran. Terus untuk pendamping sosial, kesimpulannya harus menggraduasi 10 KPM yang benar-benar mempunyai usaha yang layak, yang sudah hampir mampu, hampir sejahtera, didorong nanti sama bantuan-bantuan sosial lainnya, bantuan usaha, UMKM, modal lainnya. Intinya nanti KPM tersebut harus layak untuk graduasi. Ya, cukup sekian mungkin informasi dari saya ya untuk lab kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap untuk updatean bantuan BPNT sama PKH, terutama untuk BPNT masih belum, saya lihat ngecek masih belum ada final closing ya, masih belum ada final closing, masih belum ada perubahan SPM menjadi SI, surat perintah membayar menjadi salur transaksi, masih belum. Dan untuk PKH, untuk pencairannya ini langsung dari Bapak Menteri, waktu itu memang bulan Februari ya, kemungkinan
kemungkinan bulan Februari cairnya, dan analisa saya seperti biasa kayaknya nanti bantuan BPNT menjadi 2 bulan barengan sama PKH. Oke, cukup sekian live kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.